Oke, kita tunggu sebentar ya, tunggu. Siapa lagi yang belum masuk nih? Saya satu ya. Kita 10 ya, jumlahnya ada 10 ya. Iya, Pak. 10. Oke, oke. Udah pas lah 5. Satu orang lagi, kita memenuhi quorum. Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Nanti eh, apa? Ini saya rekam. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa ditonton ulang ya. Ada siaran ulangnya nanti. Nanti silakan hubungi saya ke WA. Nanti saya kasih linknya ya. Ini rencananya ini mau saya rekam. Jadi supaya nanti bisa ditonton ulang. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. How are you this morning? Apa kabar semuanya pagi ini? Fine and good. Baik, Pak. Oke, first of all, I would like to say I'm sorry karena pagi-pagi sudah pada rempong ini, apalagi yang sudah jadi mak-mak ya. Iya, ada yang sudah jadi mak-mak di sini. Ya, Siap sudah, oke. Pak. Sudah ya Santi ya. Iya, Iya. alhamdulillah Jadi sudah, mohon maaf Pak. ya karena nanti jam 8 kami ada seminar pelatihan kepemimpinan administrator. Saya sebagai coach akan membimbing jalannya evaluasi di kelompok saya gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita siang nanti kalian bingung mengerjakan tugas karena pagi kalau mengerjakan tugas dulu baru pertemuan nanti bingung. Makanya saya majukan pagi. Jadi saya akan menjelaskan tugas-tugas selama 4 hari ini supaya nanti mulai hari ini mengerjakan tugas kalian tidak menemui kebingungan nanti. Jadi kalau misalnya saya suruh kerjakan tugas dulu, nanti penjelasannya siang. Nah, kayak terbalik kita ya. Nanti kalian bingung ini gimana cara ngerjainnya, ini maksudnya apa gitu. Ya. Oke, maka saya berinisiatif khusus untuk kelompok 6 ini ya. Kelompok 6 saya minta ke manajer kelas Bu Dwi Handayani, namanya sama tuh Bu Dwi Febrina, ada Dwi-nya. Iya, supaya kita maju. Ya kita maju jam 6:30. Tapi nanti mungkin kita tidak sampai jam 8, kita mungkin cuma sampai jam setengah 8. Nah, kalau kalian misalnya nanti siang kan kalau seminarnya cepat, misalnya seminarnya sampai jam 2 misalnya, mungkin kita bisa buka room lagi kalau misalnya kalian mau apa ya, mau bertanya lagi atau mau apa ya, memperjelas tugas apa yang saya berikan selama 4 hari ini. Ya, selama 4 hari ini ya. Oke. Nanti kita kesepakatan saja. Nanti saya kasih nomor WA saya, silakan nanti kontak saja ke nomor WA tersebut ya. Oke. Kemudian untuk tugas-tugas itu sudah saya upload di LMS. 4 hari sudah saya upload ya. Oke, silakan nanti dibuka tugasnya, dibukanya per hari. Jangan jangan dibuka dulu hari ke-7 ya. Nanti kalau dibuka hari ke-7 bingung kalian ya. Ya, bukanya per hari, satu-satu bukanya itu. Jangan bederup kata orang Palembang tuh. Ya, buka semua dari hari 4 sampai 7. Akhirnya bingung kan? Yang mana dulu yang mau dikerjakan. Jadi bukanya per hari, buka hari keempat dan seterusnya ya. Tapi enggak apa-apa kalau kalian selesai mengerjakan tugas hari keempat, oke. Kayaknya selesai deh hari ini hari keempat. Mau lihat mau intip-intip tugas besok boleh. Sudah mulai dikerjakan boleh ya. Don't forget to submit LMS ya. LMS itu jangan sampai telat ya. Oke, baik. Mungkin kita perkenalan sambil jalan saja ya. Nah, itu ada nama saya, sedikit saja nama saya Alam Sahril. Ya di Latsar, nanti ada di kelompok. Kayaknya tapi bukan kelompok ini ada nanti kan bagian 4 kelompok. Nah, salah satu kelompok yang di angkatan 9 ini nanti akan bertemu dengan saya selaku coach gitu ya. Jadi kalau kalian lihat LMS itu kan ada pengampu agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 itu ya. Nah, yang agenda 4 itu nanti akan berfungsi sebagai coach atau pembimbing ya, coach untuk aktualisasi. Ya, kemungkinan saya nanti akan coach di kelompok lupa saya kelompok 4 apa kelompok 1 kalau enggak salah. Ya. Oke, oleh karena itu kadang-kadang peserta itu manggil saya coach, coach Ariel gitu ya. Ariel itu singkatan dari Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang gitu. Ya. Iya, bukan sok gaya-gayaan teman-teman ada artis nyanyi kan itu ya. Ya, kebetulan saja. Jadi karena terlalu panjang, maka ambil satu huruf di depan dan ambil huruf di belakang. Ariel gitu ya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Kalian nanti saja perkenalannya pada saat pertama sekali mengumumkan atau mengumpulkan pendapat atau menjawab pertanyaan saya ya.
Oke, nanti silakan saya akan memaparkan sedikit tentang agenda kedua ini. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan atau you have something to say or you have something to ask, please raise your hand. Bisa raise your hand, ya. Bisa kan raise your hand ya? Bisa ya? Ya, pakai fitur, jangan pakai gini. Raise your hand-nya gini, nanti dikira saya polisi mau menangkap ya. Oke, iya. Oke, jadi please raise your hand kalau misalnya ada you have something to say atau you have something to ask about this material this morning. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Izin saya share screen tentang agenda kedua. Wait a minute. Ya. Oh, ternyata belum dibuka ya. Sorry. Saya belum buka Canva-nya. Ya, bentar. Ketutupan tadi. Jadi kalian sudah belajar agenda pertama. Agenda pertama apa namanya kemarin yang 3 hari kemarin? Apa namanya? Terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak. Itu mata pelatihannya. Nama agendanya apa? Kan kalian kan ada 4 agenda nih. Belajar di Latsar ini, ikut Latsar ini, kalian mempelajari per agenda. Masing-masing agenda itu terdiri dari mata pelatihan. Nah, ada 4 agenda yang kalian pelajari, yang kalian harus pahami, yang kalian harus kuasai, yang harus pelajari di pelatihan dasar CPNS ini. Agenda pertama sudah, yang kemarin, ya, 3 hari di daring itu agenda pertama. Nama agendanya apa? Sikap perilaku. Sikap perilaku bela negara. Di mana agenda 1 sikap perilaku bela negara terdiri dari 3 mata pelatihan yang disebutkan tadi, Santi tadi ya. Yang pertama apa? Wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, dan jelas kesiapsiagaan bela negara. Nah, sekarang masuk ke agenda kedua. Agenda kedua nama agendanya apa? Nama agendanya apa? Nih, saya kasih bocoran nama agendanya. Nah, apa nama agendanya? Nilai dasar pegawai negeri sipil. Oke. Ya, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Yaitu agenda kedua. Nanti setelah belajar 4 hari di daring ini, di agenda kedua masuk agenda ketiga. Nama agendanya peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian masuk agenda 4. Agenda 4 adalah habituasi. Di mana agenda keempat ada 2 mata pelatihan, yaitu ada 1 mata pelatihan namanya aktualisasi. Agenda ketiga tadi ada 2 mata pelatihan. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua smart ASN. Nah, gitu ya. Nah, pembelajaran kita di Latsar ini itu ada 4 tahap. 4 tahap ya. Pertama, kalian belajar apa? Di MOC namanya self learning, belajar mandiri, di mana kalian belajar sendiri, baca-baca modul, kemudian mengerjakan tugas-tugas atau kuis yang ada di aplikasi yang disebut dengan MOOC kita, ya. MOOC sudah buka di MOOC Massive Open Online Course, ya. Kemudian ada di aplikasi Kolabjar ini ya, LMS Kolabjar ini ada MOOC. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua, yaitu e-learning atau daring. Tahu daring? Apa itu daring? Dalam jaringan, Pak. Oke, ya. Kalau di tempat kita, para nelayan itu nangkap ikan kadang-kadang pakai daring dia. Dia menyebarkan daring, kemudian diangkat ada ikannya. Itu daring kan? Jaring nggak, Pak? Oh gitu. Oh jaring ya Sannya namanya Sandia. Saya Iya, kira Pak. daring namanya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah belajar daring, kalian nanti akan off, yang namanya off kampus ya, belajar mandiri. Bukan belajar mandiri sih, akan mengaktualisasikan agenda keempat. Nah, selama 30 hari kalender. Setelah itu, masuk kembali di pembelajaran klasikal. Itulah tahapan terakhir kita, pembelajaran klasikal. Di mana klasikal itu kurang lebih 7 hari. 7 hari kerja ya.
Oke, itu pembelajaran kita. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan kedua, yaitu pembelajaran daring. Ya, oke. Kembali ke materi kita. Agenda kedua, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ya, kita mulai dari ada statement dari Presiden Republik Indonesia yang mengatakan bahwa harus kita rubah paradigma selama ini. Ya, selama ini yang berkembang, paradigma yang berkembang adalah ASN itu dilayani. Nah, ya, ASN itu dilayani. Nah, artinya diawali di. Nah, sekarang kita rubah, kita harus mengubah paradigma ini menjadi ASN itu harus memiliki jiwa melayani. Nah, ASN harus memiliki jiwa melayani. Kita rubah dari di ke me. Ya. Oke, jadi ASN itu bukan yang dilayani, tapi kita sebagai ASN ini kita yang melayani, ya. Karena tugas kita itu kan kalau kita lihat dari Undang-Undang ASN mengatakan bahwa ada 3 peran dan fungsi ASN ya. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, peran kedua sebagai pelayan publik namanya pelayan, bukan dilayani tapi melayani. Kita memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Kalau kalian sebagai dosen, publiknya itu adalah mahasiswa, ya kan? Mahasiswa yang jadi publiknya. Itu. Kalau saya sebagai Widya Iswara, nah, maka publik kita ya kalian ini. Ya, Santi, Pajar, Cahya itu ya. Jadi semua peserta pelatihan latihan tempat kami itu kami yang melayani, kami yang memberikan pelayanan. Oke, ya. Jadi untuk mengubah paradigma ini untuk supaya mengembalikan paradigma bahwa ASN itu melayani, maka ya ada core value ASN yang harus kita terapkan. Ya. Maka ada core value ASN yang harus kita terapkan. Core value ASN itu berhubungan dengan yang dimaksud core value ASN ini. Ya, core value ASN itu nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN seluruh Indonesia. Ya, jadi kita sebagai ASN harus mutlak melaksanakan, mengimplementasikan, mewujudkan nilai-nilai ini dalam kegiatan kita sebagai PNS atau sebagai ASN yang profesional. Itu ya. Oke, itu yang disebut dengan core value ASN. Core value ASN ini diharapkan muaranya nanti itu akan membangun employer branding ASN. Nah, employer branding ASN itu wujud semangat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu ketika kita menerapkan core value ASN pada saat kita memberikan pelayanan, maka masyarakat itu akan timbul branding kepada kita selaku ASN. Ya, brandingnya apa? Nah, di sini yang di atas ini. Brandingnya bangga melayani bangsa. Bahwa PNS itu, ASN itu bangga melayani bangsa. Itu branding kita sebagai ASN. Ya, kalau kita sebagai PNS, karena ASN ini kan ada juga yang P3K ya. Oke, bangga melayani bangsa. Nah, untuk mewujudkan ini, maka kita menerapkan core value ASN. Core value ASN kita itu ini berakhlak, yang disingkat dengan berakhlak. Ya, di mana bernya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu apa? Akuntabel, K-nya kompeten, Kompeten, A-nya harmonis, harmonis, L-nya loyal, loyal, adaptif, adaptif, K-nya dan kolaboratif. Nah, gitu. Itu yang itu. Nah, yang ini. Nah, adik-adik peserta latsar, nanti pada saat kalian di masa habituasi, kalian akan menerapkan nilai-nilai ini, menerapkan nilai-nilai berakhlak ini dalam kegiatan aktualisasi kalian. Ya, nanti kan kalian akan menyusun rancangan aktualisasi, kemudian akan menerapkan rancangan tersebut di masa habituasi. Nah, pada saat menerapkan rancangan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kalian susun dalam rancangan, kalian memasukkan nilai-nilai berakhlak ini. Oke, ya. Oke, jadi ini nanti akan terpatri dalam jiwa kita selaku seorang ASN, selaku seorang PNS. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung masuk ke core value ASN. Nah,
Ya, core value ASN. Untuk memahami core value ASN, maka ada beberapa istilah yang harus kita pahami dulu, ya, yang berhubungan dengan nilai-nilai dari core value ASN. Yang pertama itu adalah kalimat afirmasi namanya, ya. Kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi itu merupakan kata tekad kita, komitmen kita. Komitmen kita untuk melaksanakan atau untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Itu kalimat afirmasi. Yang kedua, definisi. Ya, kita lihat definisinya apa. Apa sih yang dimaksud dengan harmonis misalnya? Apa sih yang dimaksud dengan akuntabel dan sebagainya. Yang ketiga, itu kata kunci. Ya, kata-kata kunci, kata yang mengingatkan kita terhadap nilai-nilai tersebut. Oke, kata kuncinya apa? Ketika kita mau mengingat misalnya nilai harmonis, ada kata kuncinya. Apa sih kata kuncinya? Oh, kita ingat menyebut kata kunci itu kita langsung connect ke, oh ini nilai harmonis gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kode etik atau panduan perilaku. Dan ini kode etik atau panduan perilaku inilah yang nanti akan kalian terapkan dalam dimulai di masa aktualisasi dan sampai dengan menjadi PNS. Sampai pensiun nanti terapkanlah terus nilai-nilai berakhlak ini dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Gitu ya. Baik, kita mulai dari komitmen kita atau kalimat afirmasi. Nah ini ya, tadi dikatakan bahwa nilai-nilai berakhlak itu nilai-nilai core value ASN itu dikelompokkan jadi 6 tadi ya, dikelompokkan jadi 6 kelompok. Yang pertama berorientasi pelayanan. Apa sih komitmen kita? Ya, janji kepada diri kita bahwa kita akan mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan. Apa janji kita? Nah, ada di sini. Ya, kami siap memberikan pelayanan terbaik ya untuk rakyat Indonesia. Nah, kita bertekad bahwa kita siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Oke, akuntabel. Kami memegang teguh kepercayaan. Kita pegang teguh kepercayaan. Kita berjanji bahwa kita sudah diberikan kepercayaan, kalian sudah diberikan kepercayaan menjadi seorang dosen, mencari orang tenaga pengajar di perguruan tinggi, dan harus dipegang teguh kepercayaan itu, harus dijaga. Ya. Kemudian kompeten. Nah, kompeten apa di situ? Janji kita, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Jadi jangan sampai jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah sudahlah pencapaian saya sudah sampai di sini, sudah jadi dosen, sudah S2 ya sudah. Terus belajar. Apakah itu akan meningkatkan jenjang pendidikan, misalnya yang S2 mau S3 atau terus mengikuti pelatihan-pelatihan atau semacam BIMTEK yang untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya. Oke, kemudian harmonis. Apa tekad kita ke harmonis? Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Jadi di lingkungan kerja kita ini itu bukan berasal dari satu suku yang sama, bukan berasal dari satu agama yang sama atau adat yang sama, tapi kita berbagai macam latar belakang. Ya, kalau kalian lihat misalnya dalam skop yang kecil, misalnya di prodi tempat kalian ngajar ya, itu macam-macam. Kalau misalnya di Unja misalnya ada orang Jambi, ada orang Jabung, misalnya ada orang Muara Bulian gitu ya, atau ada orang Merangin, ada orang Kerinci. Itu kan bermacam-macam dari satu provinsi saja. Belum lagi ada dari Palembang, ada dari misalnya Sumatera Barat. Nah, sikap kita adalah saling peduli dan menghargai perbedaan itu, Mas. Sikap peduli kita saling peduli dan menghargai perbedaan ya. Kita saling peduli. Kita jangan apatis, kita tidak cuek dengan perbedaan latar belakang di antara kita sesama ASN. Oke, kemudian loyal. Kalimat afirmatif kita apa janji kita? Bahwa kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi loyal di sini dalam skop yang lebih luas itu loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke. Nah, kemudian bukan hanya di situ, kita juga loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap organisasi kita. Bagaimana caranya kita loyal, menunjukkan bahwa kita loyal terhadap misalnya Santi dari Unja, bagaimana kita menunjukkan bahwa Santi itu loyal terhadap Universitas Jambi, gitu ya. Oke, itu ya. Atau misalnya Cahya, bagaimana Cahya menunjukkan loyalnya terhadap Unsri. Gitu. Nanti akan ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan ya setelah ini. Kemudian adaptif.
Ya, kata kunci adaptif itu di sini ada kata berinovasi. Jadi di adaptif ini kita selaku ASN ini kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan. Kita jangan resist, kita jangan bertahan, ya. Oke. Kalau cara saya ngajar, saya taunya ngajar saya sudah datang, memberikan penjelasan, ngasih tugas, selesai. Nah, tanpa kita berpikir bahwa sekarang ini sudah canggih, sudah kemajuan teknologi informasi, sudah ada beberapa aplikasi yang bisa gunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Ya kita kita beradaptasi dengan perubahan itu, kita beradaptasi dengan perubahan itu. Dan yang terakhir, kolaboratif. Apa janji kita, komitmen kita, bahwa kami membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya itu adalah kerjasama. Tentu saja dalam bekerja kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk mendukung atau pekerjaan kita, ya, untuk membantu pekerjaan kita. Atau sebaliknya, orang juga membutuhkan kita. Jadi sama-sama saling membutuhkan dalam rangka pencapaian misi organisasi. Seperti itu ya. Oke, itu kolaboratif. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Kita definisinya, ya. Di situ dikatakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi pengertian berorientasi pelayanan itu kita memberikan pelayanan prima. Nah, kapan pelayanan prima itu muncul? Ya, apakah kapan pelayanan yang sudah kita berikan itu disebut pelayanan prima? Kata kuncinya adalah kepuasan dari masyarakat. Ya, kepuasan dari masyarakat. Nah, kalau kalian misalnya pelayanan prima yang kalian berikan kepada mahasiswa itu akan nampak ketika mahasiswa misalnya paham terhadap materi yang kalian jelaskan gitu ya. Atau ketika kalian misalnya bercerita tentang proses kerja, mahasiswa paham tentang proses kerja itu. Oh begini ternyata. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan masyarakat. Jadi kalian sudah memberikan pelayanan prima. Kata kuncinya ada responsivitas, kualitas dan kepuasan. Ya. Oke. Nah, kode etik yang saya katakan tadi, kode etik dan panduan perilaku, yang ini nanti yang akan kalian terapkan. Walaupun pada prakteknya sebelum kalian menjadi PNS atau sebelum kalian mengikuti Latsar ini, kalian sudah menerapkan nilai-nilai ini dalam kegiatan sehari-hari. Ya, nah ada 3 panduan perilaku atau 3 kode etik pada nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selanjutnya, melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Baik. Ada yang bisa memberikan contoh kegiatan kalian yang sudah pernah kalian lakukan yang menerapkan salah satu atau salah 2 dari nilai berorientasi pelayanan? Silakan. Silakan, siapa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Santi, silakan Santi. Kenalkan diri dulu Santi, dari prodi mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya Santi Perawati, biasa dipanggil Santi, dari Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di prodi Farmasi. Oh, farmasi. Menjawab, Pak? Iya, Pak. Izin menjawab lanjut, terkait Santi. contoh berorientasi kepada pelayanan ini dalam kegiatan yang saya lakukan terkait dalam pengajaran persisnya, Pak, yaitu untuk metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran kalau zaman dulu kan fokusnya ke ceramah ya, Pak, fokusnya ke teacher center learning, TCL. Yeah. Kalau sekarang sudah berubah paradigmanya ke student center learning, di mana biar tidak bosan, saya selaku dosen terus mengembangkan diri, mempelajari apa saja metode-metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Misalkan terkait metode focus group discussion, nanti setelah diterapkan kita evaluasi gitu Pak, bagaimana keberhasilannya. Nah, ketika berhasil itu diterapkan, kemudian ketika kurang apa yang harus diperbaiki lagi, kemudian apakah merubah metodenya ke metode yang lain. Kemudian terkait dalam penilaian juga Pak, kalau dulu kan penilaiannya hanya berdasarkan nilai ujian saja gitu Pak. Nah, sekarang tidak, semua dinilai dari mulai sikap maupun perilaku, kemudian keterampilan umumnya bagaimana, keterampilan khususnya bagaimana, dan juga terkait ke pengetahuan yang dimiliki gitu Pak. Masing-masingnya punya bobot penilaian yang
punya formasi masing-masing, di mana untuk sikap itu 20%, keterampilan umum dan khusus 20%, dan pengetahuan yang paling tinggi yaitu 40%. Itu Pak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Santi Ferawati dari Prodi Farmasi ya, Prodi Farmasi Universitas Jambi. Ya, universitas yang depannya ada Angsoduo. Iya, Angsoduo kan Santi ya? Ansai. Iya. Baik, terima kasih Santi atas responnya. Sebelum saya tanggapi contoh Santi tadi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk Santi yang sudah memberikan tanggapannya. Tepuk salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Salutnya udah jempol ya. Oke, coba sama-sama. Terima kasih. Untuk Santi Ferawati, tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, baik, terima kasih ya Santi ya. Jadi bagus sekali jawaban Santi tadi. Nah, kalau kita lihat apa yang dikemukakan Santi, apa yang sudah dilakukannya, itu menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Kalau saya melihatnya itu melakukan perbaikan tiada henti. Betul nggak Santi? Ya, jadi Ya, Pak, Santi betul. sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan, baru melakukan perbaikan pada henti itu pada saat dia melakukan proses pembelajaran. Oke, ya, dengan dilihat tadi bahwa Santi mempelajari, oh kayaknya ini ada cara-cara mengajar yang terbaru yang mungkin bisa meningkatkan minat mahasiswa gitu Santi ya, bisa membuat mahasiswa itu menjadi tertarik ya untuk memahami materi. Nah, maka Santi menerapkan itu. Artinya berubah yang selama ini. Yang selama ini mungkin baru awal-awal dulu mungkin Santi hanya ceramah, kasih teori. Nah, dengan adanya dia belajar materi baru, kemudian dia terapkan, maka Santi sudah menerapkan. Oke, melakukan perbaikan tidak henti dari nilai berorientasi pelayanan. Makanya kata saya kasih tepuk salut tadi. Salut artinya ini sudah diterapkan, ini sudah diterapkan sebenarnya. Ya, tujuan kami ini hanya mengingatkan kembali kalau kalian misalnya flashback lagi ke belakang, kalian sudah menerapkan nilai ini, ya. Oke. Jadi walaupun sebelum jadi PNS itu sudah menerapkan nilai-nilai ini. Nah, oke, jadi dikatakan oleh Santi tadi, ya betul sekali Santi. Jadi sekarang ini bukan hanya hard skill yang dibutuhkan kan, kita juga perlu soft skill yang dikatakan Santi tadi, ada kode etik tadi Santi ya, sikap perilaku, bagaimana dia mahasiswa itu sikap perilakunya mungkin sesama teman terhadap dosen, nah itu kan. Apalagi kalau seandainya Santi nanti akan nyetak tenaga farmasi, tenaga apoteker ya Santi ya. Bagaimana kalau sikap perilakunya tidak baik misalnya dengan pasien? Iya, misalnya kasih obat, nih misalnya ada pasien obat langsung dikasih. Pasien nanya, "Bu, efek sampingnya apa ini?" "Ah, kok ini banyak tanya nian," katanya, "Minum obat ini." Ah, gitu. Ah, gitu kan. Nah, itu dipertanyakan. Jadi betul sekali Santi, di perguruan tinggi ini bukan hanya hard skill yang diutamakan, tapi juga harus soft skill-nya. Bagaimana sikap perilaku dia gitu ya. Ya Santi ya. Dan bagus sekali tadi Santi sudah memberikan contoh menanamkan itu ya Santi, menanamkan nilai-nilai itu. Dan artinya ketika memberikan materi, Santi tidak hanya eee, berorientasi pada intelijennya ya, IQ-nya, tapi pada bagaimana EQ-nya, ya. Karena di apoteker itu kan ada bagaimana misalnya dia PIO, pemberian informasi obatnya gimana cara-caranya, gitu kan. Oke, kemudian juga dalam bekerja, misalnya dalam farmasi itu bagaimana dia bekerja itu misalnya FIFO, first in, first out, bagaimana ini di penyimpanan ya Santi ya. Mohon maaf Santi ya kalau Iya, coach salah betul, Pak. ya. Kok Karena tahu, coach juga Pak? iya, bagaimana misalnya seorang apoteker itu menyimpan obat, first in, first out, ya misalnya. Kemudian Betul. iya, bagaimana kemudian dia pada PIO-nya gimana kepada pasien gitu kan. Iya, kemudian ada istilahnya tuh tiket ya, yang obat yang ada tulisan itu. Etiket. Etiket, Etiket, Pak. ya, Iya. etiket. Apakah itu kan termasuk SOP-nya itu ya Santi ya? Iya, betul, Pak. Ya kan. Nah, berhubungan dengan itu, contoh-contoh yang Santi tadi, etiket, bagaimana dia memberikan informasi obat, bagaimana dia menyimpan obat, itu berhubungan dengan nilai kedua. Nilai kedua, nah ini nilai kedua, yaitu akuntabel. Nah, akuntabel. Kalau kita lihat di sini, kita langsung saja ke kode etik ya. Ini bisa dipelajari ya, ke kode etik. Nah, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, ya, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contohnya Santi tadi, ya, bagaimana kita mengajarkan kepada kepada mahasiswa kita. Siapa tahu nanti besok-besok mahasiswa Santi begitu jadi apoteker dia jadi PNS.
Nah, Santi bisa menanamkan nilai-nilai ini kepada mahasiswanya. Bagaimana dia harus bertanggung jawab dengan jujur. Jujur itu kan ada di etiket obat, itu kan ada kejujuran di situ, Santi ya. Obat misalnya yang seharusnya 3 kali sehari, tetap ditulis 3 kali sehari, tidak 2 kali sehari atau 4 kali sehari gitu ya. Kemudian bagaimana dia bertanggung jawab. Nah, bagaimana dia bertanggung jawab ya. Oke, itu yang diajarkan ya oleh Santi misalnya kepada mahasiswanya. Baik. Nah, nanti ketika kalian diaktualisasi, tiga nilai ini ya pilih saja. Tidak semuanya ya, pilih salah satu atau salah dua. Asal jangan salah tiga ya. Salah tiga itu sudah ada di Jawa Tengah. Iya, tidak ada di Jambi, tidak ada di Sumsel, tidak ada di Bengkulu ya. Iya. Oke, nanti diambil saja yang mana yang mau kita terapkan. Nah, apa sih panduan perilaku kode etik dari akuntabel? Yang pertama tadi sudah saya bacakan. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ya, menggunakan barang kekayaan milik negara secara efektif dan efisien. Oke, jadi kita kan ada apa misalnya yang kalian sudah gunakan barang kekayaan milik negara. Misalnya ketika mengajar kan ada infokus, misalnya itu kan punya negara kan, bukan punya pribadi kan. Nah, bagaimana kita menggunakan ini secara efektif dan efisien? Misalnya ketika kita tidak lagi ngajar, ya infokusnya kita matikan gitu kan. Ya kan? Atau misalnya AC atau kipas angin di ruangan, ketika kita tidak lagi ngajar, lagi kosong, ya kita matikan. Itu kan untuk efisiensi penghematan gitu ya. Kemudian tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Contohnya misalnya ketika kalian jadi pembimbing skripsi, mentang-mentang jadi pembimbing skripsi ya semena-mena. Oke. Kamu mau enggak di ACC ini skripsi? Mau Bu atau mau Pak? Ya sudah, belikan Ibu atau Pak pempek di sana di Pasar Cinde. Wah, kalau di Palembang ya. Atau misalnya kalau di Bengkulu belikan Ibu kue tat yang ada di Bentiring misalnya. Baitat, kue baitat. Nah, misalnya. Kalau ada yang di Jambi apa ya makanan khas Jambi San? Apa Santi makan khas Tempoyak, Jambi? Pak. Tempoyak, Oh, Pak. tempoyak juga San ya? Kira cuma di Iya. Palembang ada tempoyak. Iya. Oke, kamu kalau mau skripnya saya ACC, bawakan Ibu tempoyak. Tempoyak satu apa Santi wadah itu ya? Satu wadah dirijen itu ya, wadah Satu dirijen. toples. Satu toples. Gitu. Jadi jangan ya, jangan deh ya, jangan. Ketika kalian menjadi pemskripsi, jangan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, nah ada perwujudannya dari kode etik ini. Ini contoh-contoh perwujudannya. Ini perwujudannya. Memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, ya. Oke, itu juga. Misalnya tadi Santi apoteker tadi kan, bagaimana? Misalnya seorang apoteker, oke itu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang tadi yang Santi, misalnya FIFO tadi kan, bagaimana mengatur obat berdasarkan FIFO dan FEVO ya. FEVO itu first expire, first out ya. Ya gitu ya. Betul, Pak. Iya, Ya, jadi disusun berdasarkan expire-nya tuh Santi ya. iya, betul, Pak. Oke, kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja. Nah, ini yang terpenting ini. Yang kata saya tadi, yang tempoyak tadi Santi dan yang lain ini. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, ini contoh-contoh perwujudannya. Contoh-contoh perwujudannya. Dan ini nilai-nilainya. Oke, satu orang saja. Silakan berikan contoh yang sudah kalian lakukan. Seperti yang contoh Santi tadi. Silakan. Kalau dengan saya nih harus rajin-rajin ngomong ya. Jangan diam saja. Saya bingung kalau diam itu. Maknanya apa kalau diam itu? Kecuali kalau dilamar cowok, kalau diam memang artinya mau ya Santi ya. Tapi diam itu emas, Pak. Oh gitu, diam itu emas. Ngomong itu perak ya Santi ya. Oke. Ya silakan, silakan. Siapa? Come on. Beri contoh. Beri saya satu Baik Pak, contoh. izin Pak. Oh silakan, silakan. Oh iya Pak. Syarif, Unip. Oh iya Silakan betul Syarif. Pak. Kenalkan dulu Syarif. Iya. Oh iya, perkenalkan nama saya Syarif dari Ilmu Kelautan Unip Bengkulu. Mungkin Oh, untuk kode etik di yang akuntabel yang pernah saya jalani ada seperti surat tugas, seperti contohnya riset atau misalnya pengabdian masyarakat. Nah itu kan kita juga diberi semacam uang ya dari negara yang harus kita manfaatkan dengan secara bertanggung jawab, terus efektif dan efisien dalam si riset atau pengabdian masyarakatnya itu gitu. Jadi
kita juga tidak bisa menyalahgunakan kewenangan kita sebagai dosen, misalnya risetnya jadi kita potong, atau misalnya pengabdian masyarakatnya kita potong, tapi harus kita jalankan sesuai rencana yang kita susun dari awal. Dan pelaksanaan tugas risetnya juga kita harus jujur, tidak boleh ada kebohongan-kebohongan publik, soalnya kan nanti harus kita pertanggungjawabkan dan kita cermati secara keilmuan kita. Mungkin itu Pak contoh yang saya pikirkan. Terima kasih Pak. Oke, thank you Sarif dari Unip. Alma mater saya S3 itu Sarif Unip. Oh, iya Iya. Pak. Coba Sarif, pimpin tepuk salut untuk Sarif. Ngomong. Oh ya, Oh, bentar. coba. Pak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke, baik. Ya, Sarip contoh mengambil misalnya Tridharma Perguruan Tinggi ya Sarip ya. Sebelumnya Sarip sudah pernah dosen sebelumnya ya. Sebelum di Unip sudah apa memang sebelum PNS sudah dosen ya. Kebetulan sering ikut pengabdian sama penelitian di waktu S2 saya dulu Pak. Jadi Oh gitu. sempat beberapa kali ada pengalaman. Ya, berkolaborasi dengan dosen ya. Jadi mahasiswa berkolaborasi dengan dosen ya. Oke. Baik. Ya, Nah, betul, Sarip Pak. mengambil ya. Sarip mengambil contoh misalnya di penelitian. Misalnya ketika kita mendapatkan hibah untuk melakukan suatu penelitian, nah itu saja itu kan bukan barang kita, bukan kekayaan kita. Kita dikasih dana, kata Sarip ya. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan dana itu, kita menggunakan dana itu secara bertanggung jawab, artinya sesuai dengan apa yang di proposal kita itu, Sarip ya. Kemudian efektif dan efisien, tidak menghambur-hamburkan gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi itu contoh daripada penerapan pada kegiatan penelitian. Begitu juga mungkin kata saya tadi pada pengabdian masyarakat. Nah, bisa juga apa yang dikatakan Sarip itu bisa juga nanti menerapkan nilai pertama. Karena nilai pertama ada kata melaksanakan tugas dengan jujur. Sarip ya. Jadi ketika misalnya kita mengajukan proposal, kami akan melakukan penelitian dengan dana sekian, dengan rincian bla 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 gitu ya. Nah, ketika misalnya dicairkan atau misalnya disetujui proposal kita melakukan penelitian ya kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya di proposalnya misalnya. Maka Sarip sudah melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, gitu ya, termasuk nilai dari akuntabel. Oke, thank you Sarif. Iya. Jadi kerjamu di laut terus ya Sarip ya? Ya Pak, kalau praktikum ke laut. Iya. Kan enak tinggal ke Pantai Panjang aja nyampe itu dari laut kan? Kalau Iya. Uni biasa ke Enggano Pak, Pulau Enggano. Oh, Pulau Enggano. Jauh ya. Utara itu ya, Rip ya? Lebih ke Tenggara Pak kalau dari Bengkulunya. Oh iya, lebih ke utara kan? Bengkulu Utara kan? Iya, iya betul Pak. Oh iya, oke. Iya, iya, iya. Bukan ke Pulau Tikus. Ya itu dekat dari kota banget Pak kalau Pulau Tikus. Iya. Iya, saya kemarin kuliah di Bengkulu juga tempat kos di Bengkulu gitu ya, Rip ya. Ya, belum pernah tuh ke Pulau Tikus. Lihatnya aja dari jauh. Oh, itu Pulau Tikus. Kapan lah nanti kalau saya ke Bengkulu, Rip ya, ajak ke Pulau Tikus ya. Insya Allah Pak. Ditunggu Pak. Iya. Oke, baik kita lanjutkan. Kita lanjutkan nilai ketiga itu kompeten. Nah, kita langsung saja ke panduan perilakunya. Nah, coba dibaca. Ini ya, meningkatkan kompetensi diri, memantaukan belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini nilai-nilainya. Perwujudannya bisa di sini perwujudannya. Perwujudannya bisa ini. Meningkatkan kapasitas, bertukar pikiran, belajar secara mandiri, untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya ini. Oke. Silakan, saya minta satu contoh lagi yang kompeten. Halo Pak. Ya, silakan Cahyo. Saya panggilnya Iya Pak, Cahyo terima aja ya. kasih. Boleh Pak. Ya, Ya, karena kenal. sepertinya kepalanya bercahaya itu maka saya panggil Cahyo. Sorry, just kidding, just kidding. Maaf ya, nanti dikira Oh, body no, Pak. shaming. Ya, ya, ya. Kalau Sarip tadi Iya. selain ada kodam kayaknya mengkilat-kilat. Diikuti godamnya ngikuti itu Sarip. Iya Pak. Oke, silakan Cahyo. Iya. Ya Pak, gini. Apa kalau kalau yang saya pengalaman saya untuk Kenalkan diri dulu, Cahyo dari mana? Oh iya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, Ya. nama saya Muhardianto Cahya dari Universitas Sriwijaya, jurusan program studi agroekoteknologi Pak. Pertanian ya? Pertanian ya? Iya, pertanian, pertanian. Iya, iya, iya. Saya Nah, alumni FKIP. wih mantap.
Ya, Unsri ya, S1 S2-nya Unsri FK. S1 S2 Unsri, Pak. Ya, oke. Iya, Oke, lanjut saya. kalau untuk kompeten, ini kan berarti kan saya ya terutama di sektor-sektor pertanian, saya terjun di dunia kayak konservasi lahan gambut sih, Pak. Nah, jadi Hmm. di selama untuk konservasi lahan gambut ini saya terus belajar mengembangkan bagaimana solusi terbaik lah antara terutama untuk lahan gambut kita ini, karena di lahan gambut kita ini apa ya, selain bermanfaat untuk lingkungan juga harus bermanfaat untuk warganya. Jadi di sini saya tuh bagaimana caranya agar menemukan solusi-solusi terbaik. Seperti pernah juga ikut eh, kayak seminar atau memberikan seminar kepada warga-warga yang tinggal di lahan gambut ini dengan pola agrosilvopestry. Saya sharing kepada warga-warga agar menerapkan pola itu dengan tanpa membakar lahan gambut kita, gitu, Pak. Mungkin itu saja. Nah, Cahya di mana Cahya nilai ini? Di antara 3 nilai ini yang mana Cahya terapkan? Atau ketiga-tiganya? Atau kemana yang menurut Cahya yang dominannya yang mana? 1, 2, atau 3? Dominannya yang pertama itu tentu meningkatkan kompetisi diri karena membaca, kan selalu Oke. membaca, selalu apa ya, kayak belajar online, mengikuti webinar-webinar tentang pengembangan konservasi lahan gambut serta mengajarkan apa yang saya dapatkan kepada warga sehingga mencegah terjadinya mungkin kebakaran lahan gambut itu, Pak. Terima kasih. Oke, iya. Jadi menurut Cahya lebih dominannya yang pertama ya, karena ketika kita mau memberikan edukasi, misalnya memberikan penyuluhan kepada warga itu, tentu saja kita mengasah diri dulu kan, meningkatkan kompetensi dulu kan. Yang Benar, kata Cahya tadi kan, wah ini kayaknya ada benar. masalah ini nih. Gimana sih solusinya? Mulai kita browsing, kita belajar gimana kalau solusi-solusi yang terbaiknya gimana. Ya itu ya. Benar, Nah Pak. ketika Iya, belajar, kata Cahya tadi, ketika belajar, ketika misalnya browsing, ketika mencari referensi, menemukan solusi itu sudah termasuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, ya. benar, Ya, benar. jadi lahan gambut bisa berubah juga kadang-kadang ya, itu ya, Cahaya ya. Wah, Iya. banyak, Pak. Kalau itu Iya, nah yang itu, nah jadi coba kita tidak bukan hanya ke solusinya. fokus satu ya solusi ya, Cahaya ya. Ya, oh nanti kalau terjadi seperti ini di lahan kami kayaknya ada kejadian seperti ini di lahan ini. Oh, gimana sih caranya gitu ya? Nah, gitu. Iya, benar, Pak. Kemudian dan yang kedua tadi yang Cahaya katakan tadi memberikan edukasi itu termasuk membantu orang lain juga belajar itu. Ada juga nih, maka kata saya tadi ya tiga-tiga ini sebenarnya dalam satu kegiatan sudah Cahaya terapkan membantu orang lain untuk belajar. Ketika memberikan edukasi kan dia belajar dari Cahya kan? Iya. Oh begini tuh cara apa tadi mengelola lahan gambut tapi tidak Kan merusak. ya tidak Tapi membakar gitu, Pak. ya tidak membakar. Bagaimana kamu membantu edukasi? Membantu orang lain dalam hal ini mungkin warga gitu ya, atau masyarakat atau petani atau siapa warga yang tinggal di dekat lahan gambut itu ya. Ya memang Iya, banyak benar. lahan gambut ya di daerah, apalagi di Indralaya itu ya Cahya ya. Oh, kebanyakan di Ogan Komering Ilir, Pak. Yang paling banyak yang sering kasus-kasus terjadi Oh, kebakaran kita di situ, Pak, biasanya, Pak. oh yang di ini yang di Di daerah Oki. dekat di Oki dekat-dekat Ah, itu ya, dekat-dekat apa pantai dekat itu ya, di kecamatan dekat-dekat nih. Biasanya Pakal Lampam, Pak. Pangkalan kecamatan apa itu? Lampam, Kecamatan Pangkalan Lampam, Pak. Pangkalan Lampam. Enggak ada lah di Oki Pangkalan Lampung. Ada, Pak. Pampangan kalau Pangkal saya tahu. Ya, Pampangan, Pangkalan Lampam, Pampangan, terus terus apa lagi ya Tulung Selapan, daerah Gunung situ ya. Selapan. Iya, ya dari situ luas, Pak, Ya, Gambut ya, Pak. iya Sira Pulau Padang gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Oh ada Pernah, kecamatan Pak, ke baru sana, ya. Pak? Saya ada orang sana, Cahya. Oh, daerah mana, Pak? Aslinya saya bukan dari Ogan, saya bukan dari Linggau, saya Ogan Ilir. Oh, Ogan Ilir ya. Berarti di Yunsri kan ada Indralaya, di Pak, ya? Ogan Ilir. Oh iya, Tanjung Raja. benar. Oh, Tanjung Raja. Ya, tahu ya? Tahu, Iya. Pak, tentu. Ya, itu. Itu Udah biasa. tanah kelahiran saya itu. Oke. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi apa yang kata Cahya tadi juga menerapkan yang kedua motor orang lain belajar. Kemudian juga nilai yang ketiga. Di mana letak penerapan nilai ketiganya? Ada yang bisa memberikan pendapat yang dimuakan Cahya tadi. Bahwa Cahya melaksanakan tugas yang kualitas terbaik. Tadi dipersiapkan kan? Ketika misalnya mau memberikan penyuluhan, ya Cahya belajar dulu supaya nanti materi penyuluhannya itu akan menjadi terbaik, akan menunjukkan kualitas terbaik gitu ya. Oke, jadi sebenarnya tiga kode etik ini sudah dilakukan oleh Cahya tadi ya. Maka saya tanya tadi yang mana yang dominan? Kan yang melakukan Cahya merasa yang dominannya yang pertama karena terus belajar ya, bukan hanya puas sudah memberikan penyuluhan. Nanti kalau ada kasus saya sudahlah penyuluhannya yang kayak gitu aja. Enggak,
mungkin ada penemuan baru atau ilmu-ilmu baru atau teori-teori baru gitu ya. Dan itu terus kita pelajari. Oke, Sarip mana Rip? Sarip. Aduh, menghilang Sarip ya. Iya, tertutup godam Sarip ya, hitam ya. Maaf Pak, Saripnya lagi di perjalanan absen ke kampus. Oh gitu. Oh dia Iya, lagi. Kalau si Desi sudah di kampus. sudah di kampus Pak, tapi belum absen lagi. Absen. Ya enggak apa-apa, absen itu enggak apa-apa. Nanti Oh iya kena. boleh Pak. Ya Ya terima boleh. kasih ya Pak. Oke ya. Jangan lupa kembali ya. Jangan kemana-mana ya. Oke. Oke. Baik. Iya. Ya. Coba ini Pak Jar, pimpin tepuk salut untuk Cahya Jar yang telah memberikan tanggapan. Pak Jar. Ya Pak, tepuk salut, 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 salut. Salut, salut. salut, salut, Salut. salut. Oke. Baik, thank you. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nilai selanjutnya adalah apa ini? Harmonis ya. Nilai harmonis. Oke. Ah, kita lihat di sini ya. Kode etiknya saja, langsung kode etik. Pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Pertanyaan saya. Oke, Pajar ya. Pajar, pernah enggak selama kamu jadi PNS ini atau sebelum jadi PNS ini ya, kamu diminta bantuan oleh misalnya dosen-dosen senior misalnya. Pernah enggak? Pernah Pak? Pernah, coba ceritakan. Nilainya nilai yang kedua ya. Coba kamu ceritakan pernah menerapkan nilai kedua suka menolong orang lain. Oke, silakan, Pajar. Silakan, Jar. Jadi terkait dengan nilai berakhlak nih Pak ya, harmonis. Saya pernah membantu atau menolong tepatnya Kaprodi ya Pak ya, Ya. ketua program studi dalam. Sebentar, kenalan dulu Jar. Dari mana Jar? Kenalan Pak. Saya Fajar Alan Syahrir Pak dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan Pak. Oh, sudah berapa tahun dihukum? Dihukum apa nih Pak? Oh, bukan dihukum. Agak lain ini Pak kalau dihukum ya Pak. Agak lain judul film itu tuh, agak lain. Iya. Lanjut Jar. Menolong Kaprodi apa Jar? Gimana Pak? Menolong Kaprodi dalam hal apa? Diberi tugas Pak untuk membantu, kebetulan Prodi Ilmu Pemerintahan ini akan akreditasi Pak, jadi ada membantu tugas-tugas terkait penyelesaian akreditasi kampus itu Pak, seperti itu. Oke. Jadi misalnya pada saat prodi membutuhkan misalnya pikiran atau pokoknya sumbangsilah ya dari Pajar sehubungan dengan akan adanya akreditasi prodi, maka Pajar dengan senang hati ya mencurahkan pikiran, tenaga gitu ya, dan tenaga, pikiran, material ya maupun non material, oke, demi memajukan prodinya. Dalam hal ini Pajar menerapkan nilai suka menolong orang lain. Ya, baik. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Maksudnya apa itu membangun lingkungan kerja yang kondusif? Apa yang dimaksud dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif di sini? Bagaimana mengedepankan toleransi mungkin Pak? Ya, mengedepankan toleransi. Kita tidak menimbulkan konflik di lingkungan kerja. Ya enggak, Jar? Kita tidak menimbulkan konflik, menimbulkan lingkungan kerja. Artinya kita tidak berblok-blok, gitu ya. Tidak misalnya kita saling fitnah misalnya, tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja, tempat kita bekerja itu orang-orang yang ada di situ itu merasa nyaman untuk bekerja. Itu yang kondusif, ya. Itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, perwujudannya, ini contoh perwujudannya ini, ya. Ini contoh perwujudannya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke nilai loyal.
Nah, nilai loyal itu identik dengan kesetiaan ya. Kesetiaan ya. Oke, kesetiaan. Kode etiknya loyal di sini kalau kita lihat kode etik yang pertama ini bukan hanya kepada pimpinan ya, tetapi juga memegang teguh loyal kepada ideologi kita Pancasila. Ya, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ya. Kemudian loyal kita tunjukkan dengan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Oke, ada yang bisa memberikan contoh kegiatan yang sudah dilakukan yang mengimplementasikan nilai loyal? Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa? Dwi Vina? Oke, Dwi. Kenalkan Dwi dulu. Ya, Apa, Wi, yang sudah izin pernah kamu menjawab, lakukan, Wi? Pak. Mhm. Yang sudah pernah saya lakukan itu ibaratnya kita sebagai dosen dalam kehidupan sehari-hari merupakan perwujudan dari Pancasila, Undang-Undang 1945. Jadi kita dalam sehari-harinya itu misalnya tidak berkata kasar, kemudian kalau bertemu mahasiswa itu kalau berbeda rasnya diperlakukan secara sama, tidak membeda-bedakan. Kemudian kalau bertemu melaksanakan teman-teman ada yang melaksanakan ibadah dari agama lain juga kita menghargainya, Pak. Lebih kurang Oke, seperti baik. itu. Dwi dari prodi apa, Wi? Dari Teknik Geologi Unsri, Pak. Oh, dari geologi, masuk ke FT ya, Fakultas Teknik ya. Betul. Iya, Pak. Iya, warnanya ungu, warna benderanya. Iya, betul. Iya. Alumni sana ya, Wi ya? Bukan, Alumni Pak. oh, bukan alumni industri ya. Oke. Bukan. Oke. Baik. Ya, jadi ini Dwi mengingatkan kembali dengan agenda 1 ya, Wi ya. Nilai-nilai bela negara. Iya, betul sekali. Ada hubungan juga dengan penerapan nilai-nilai 1. Karena ketika kita memegang teguh ideologi Pancasila, kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, tadi Dwi tadi memberikan contoh ada nilai ketuhanan di situ. Misalnya kita saling menghormati agama lain ketika beribadah gitu. Juga ada nilai persatuan di situ, tidak membeda-bedakan pelayanan ya didasarkan kepada sukunya. Ya, gitu. Itu ada nilai persatuan di situ. Juga ada nilai kemanusiaan, bagaimana kita memperlakukan manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila ini. Oke, benar sekali ya. Jadi contoh Dwi tadi itu contoh penerapan kode etik yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila di mana mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lebih dipersempit lagi, ada beberapa nilai, misalnya Dwi tadi ada nilai ketuhanan misalnya. Saling hormat menghormati antar pemeluk agama, tidak saling ganggu ya. Toleransi lah. Oke. Baik. Ini perwujudannya. Sekarang kita lihat adaptif. Adaptif. Oke. Nilai yang diterapkan, nilai atau core value ASN dari adaptif ini, yaitu yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kemudian bertindak proaktif. Nah, bertindak proaktif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kita beradaptasi. Tadi di awal saya kasih contoh misalnya perubahan kemajuan teknologi informasi, yaitu kan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini, Jadi kita bukan menolak, bukan menghindar, tapi kita hadapi perubahan itu, ya. Kemudian terus berinovasi. Inovasi di sini apa inovasi? Ya, melakukan kebaharuan yang ada di tempatnya, ya, yang belum ada sebelumnya. Oke, apakah misalnya kalau berhubungan dengan proses belajar mengajar, inovasi tentang media, inovasi tentang proses pembelajaran, atau berhubungan dengan kedisiplinan ilmunya, ya, yang Dwi tadi misalnya di teknik geologi tadi, bagaimana misalnya ada substansi apa di teknik geologi yang menurut Dwi, wah ini perlu ada inovasi dalam mengerjakannya. Nah, ya. Kemudian bertindak proaktif, jangan pasif, jangan menunggu, ya kita yang proaktif. Oke.
Oke, ini perwujudannya. Nah, perwujudannya menyesuaikan diri, beradaptasi, kemudian menguasai dinamika perkembangan teknologi dan sebagainya ini. Oke, seperti biasa minta contoh satu. Silakan kasih contoh satu siapa? Ya, silakan. Silakan. Oh ya, Pak, ya, ya. Mungkin kenalkan kalau yang dulu. Saya dari mana saya? saya dari Unsri, Pak, jurusan Matematika Fakultas MIPA. Oh, MIPA, bukan di FKIP-nya ya, MIPA ya. Mm-mm. Untuk contoh yang paling kecil saja, mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mengajar di swasta, itu pastinya sangat berbeda dengan ketika kita menjadi ASN dosen, PNS dosen ya Pak ya. Jadi Ya, itu ya. yang paling kecil untuk beradaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan mengajar kita yang baru, dengan tata cara dan aturan-aturan yang baru juga. Itu salah satu untuk adaptasinya, Pak. Sedangkan untuk inovasi tentunya terutama untuk yang di jurusan-jurusannya yang lebih banyak dosen-dosen seniornya, itu salah satu inovasi. Misalkan tadi Bapak bilang sudah apa tadi namanya, untuk masalah teknologi. Nah, itu berinovasinya lagi misalkan yang di jurusan saya ya Pak ya, dan insya Allah ini untuk nanti aktualisasi saya juga, itu salah satu contohnya adalah berinovasi di hal-hal yang awalnya manual, misalkan rekap seperti itu, kita kembangkan ke yang lebih berkaitan dengan teknologi, jadi dia sudah otomatis untuk melakukan rekapitulasinya gitu Pak, misalkan saja. Oke, thank you. So ya, jadi ada dua nilai ya, ada dua nilai dari adaptif yang dikemukakan oleh Soya sehubungan dengan penerapan nilai-nilai di lingkungan kerjanya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu tempat yang baru, kata Soya, ada perubahan-perubahan mungkin yang ada perbedaan dari yang kita selama ini. Nah, kita harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Atau misalnya di tempat kita sendiri ada perubahan-perubahan. Tadi contohnya misalnya tadi yang dibutuhkan oleh Desi tadi ya, Desi dan Sarif tadi ya. Ya mungkin selama ini kalau untuk presensi itu datang ngisi presensi gitu ya. Nah sekarang ada yang fingerprint kemudian ya, atau juga ada berubah lagi jadi fingerprint, atau ada juga kayak kami di Pemkot itu menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi ada aplikasinya, kita isi nanti ada eviden-evidennya. Nah, kita harus menyesuaikan diri. Kita jangan untuk apa sih, saya taunya kalau ngabsen itu datang ngisi absen, tanda tangan atau keparap ya sudah gitu ya. Nah, itu yang dimaksud oleh perubahan yang dimaksud oleh si Soya tadi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, kemudian kemajuan teknologi informasi ini menurut saya tadi bisa juga kita jadikan untuk inovasi, ya, jadikan untuk inovasi. Betul Soya, bisa. Jadi kalau yang selama ini misalnya perekapan apa misalnya Soya? Rencananya merekap apa itu, nilai? Rencananya untuk rekap ini Pak, apa namanya, proposal, jadi pengajuan bimbingan ke dosen Pak untuk proposal tugas Dari akhir. mahasiswa? Dari Ya, mahasiswa? dari mahasiswa. Karena Oh, selama ini masih secara manual Pak. Oh, jadi yang saya lihat amati beberapa bulan ini di sana itu dosennya datang menghadap mahasiswa bawa kertas gitu ya, bawa print out gitu ya. Ya, Ya. mahasiswanya datang ke dosen gitu kan Pak, dan untuk pendataan itu sendiri masih manual dari admin gitu Pak. Jadi kadang ada miss. Ya, ada yang miss gitu ya, atau ada Ya, kadang-kadang ada yang tumpang tindih atau gimana gitu ya. iya betul Pak. Atau bisa juga untuk melihat kadang-kadang dengan manual itu kadang-kadang ada yang di luar kendali yang menurut kita, wah ini kayaknya penelitian ini sudah pernah gitu, kok sama persis gitu. Nah kalau dengan adanya memaafkan ini nanti bisa dilacak kan, ya Betul Pak. kayak gitu. Oh keren. Wah ini sudah pernah nih dilakukan seniornya, ini sama persis yang kamu lakukan ini. Cobalah cari yang lain gitu ya paling gitu kan. Iya. Dan juga mungkin dari apa ya teknik
bimbingannya. Mungkin menurut Soya kalau kita menggunakan misalnya ada semacam aplikasi atau kita memanfaatkan teknologi apa gitu, aplikasi yang sudah ada, nggak harus bikin yang baru ya. Nah, yang sudah ada, mungkin itu bisa juga menghemat dari segi waktu, tenaga gitu kan. Jadi kan bisa di mana saja dan kapan saja bimbingannya. Nggak harus janjian dulu kan. Ya janjian dulu misalnya ketemu di kampus kita jam 9 misalnya jam 9 pagi. Tahu-tahu ada halangan, nggak bisa ketemu. Tapi kalau itu kan bisa. Ya, jadi di mana saja bisa. Dan itu memang sekarang memang digalakkan seperti itu saya. Nanti kalian ketika ketemu coach di aktualisasi kan jarak jauh juga kan. Jadi melakukannya komunikasinya secara jarak jauh. Oke, thank you Soya. Dan yang terakhir itu ada dinilai kolaboratif. Tadi saya katakan kata kuncinya ada kerjasama. Kerjasama untuk melakukan sinergi yang terbaik. Ya, ya, oke ya. Ya, jadi di sini ada nilai-nilainya. Nah, yang pertama katanya memberikan kesempatan bagi pihak untuk berkontribusi. Artinya kita tidak monopoli, ya. Mentang-mentang saya tahu misalnya seperti kata siapa tadi, Sarip tadi ya. Mentang-mentang saya bikin proposal, saya yang jadi ketua tim, pokoknya anggota tim ikut saja. Maunya saya gini ikuti, gitu. Ya, nggak begitu konsepnya Bambang ya. Iya. Jadi gitu. Jadi ya bagaimana kita memberikan kesempatan kepada berbagai pihak. Misalnya dalam tim tadi, misalnya Sarip tadi bikin proposal hibah pengabdian, kemudian di ACC, tapi di hibah itu ada tim, ada 5 orang atau 3 orang tim. Nah, Sarip harus memberikan kesempatan beberapa pihak untuk berkompetisi. Dari kamu misalnya apa kontribusinya? Apa kontribusinya? Diberikan kesempatan. Oke, ya. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, ketika orang berkontribusi, kita terbuka, jangan menutup diri. Ya, oke. Mungkin nanti kan kalau dulu kan kalian jadi ke dosen ke ini kan, ke diajak dosen mungkin kan. Nah sekarang kalian mungkin, ya dak, mungkin kalian mengajak mahasiswa mungkin ya. Gantian lah ya dak. Misalnya kalian dapat penelitian ngajak mahasiswa untuk berkolaborasi. Nah, tetap terbuka walaupun itu mahasiswa. Ya, oke Bu katanya misalnya Bu Santi, Bu kayaknya seperti ini Bu bagusnya Bu ya gitu. Jangan marah-marah Santi. Oh kamu kan masih mahasiswa tahu apalah kamu ini. Biarlah kamu ikut Ibu. Ya, nggak begitu ya. Jadi kita terbuka dalam bekerja sama. Ya, sama seperti saya juga. Kalau misalnya kalian menurut, wah Pak yang Bapak omong itu salah tuh Pak, keliru Pak, bukan yang itu. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Ya, saya orangnya terbuka saja, terbuka menerima kritik dan saran. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana kita menggerakkan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, misalnya sumber daya sarana prasarana, bagaimana kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Ya, oke. Dan ini perwujudannya. Nah, perwujudannya ini ada beberapa perwujudannya. Perwujudannya termasuk terbuka tadi bisa ini mengakui saat berbuat kesalahan. Kita harus berjiwa besar. Ketika kita merasa bahwa itu salah ya kita harus berjiwa besar untuk mengakuinya. Ya, kita tidak egois, ya. Oke. Kemudian ketika kita bekerja sama, yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu terjadi kalau ya pesan yang kita sampaikan bisa diterima. Baik, saya rasa cukup untuk overview agenda kedua berakhlak. Masih ada satu lagi kegiatan yaitu penjelasan tugas asinkronis. Sebelum saya masuk ke penjelasan tugas asinkronis, silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau disanggah. Silakan. Kan ada? Masih semangat? Masih. Masih semangat ya, pagi-pagi harus semangat ya. Iya. Tadi sudah sarapan belum? Udah ya? Belum. Aduh, Desi, kenapa belum sarapan sih? Iya. Awali harimu dengan sarapan, bukan dengan senyuman, karena senyuman tidak mengenyangkan ya. Itu quote kita bagi ini. Iya. Kata-katanya dulu itu kata-kata kita ya. Iya, oke. Baik, kalau tidak ada nanti atau belum nanti kita silakan nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Saya lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus, apa yang harus kalian kerjakan di tugas asinkronus ini ya. Oke. Bentar ya.
saya buka filenya dulu. Saya buka filenya dulu. Ya, saya buka filenya dulu. Di mana tadi filenya tadi? Ya, sebentar. Wait a minute. Oh, bukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada di sini. Ya, ini saya gunakan Canva-nya beda dengan yang ini tadi, dengan yang Canva-nya beda dengan yang di ini, yang untuk penjelasan tugas. Bantainya beda. Oke. Sabar ya, harap maklum ya. Karena saya bukan dari ini, bukan dari kaum Gen Z yang iya. Kalau kalian bukan dari Gen Z ya, kalau kalian dari kaum milenial ya. Iya, Ya, Pak. kalau saya dari kaum kolonial. Iya, mungkin saya seumuran dengan orang tuanya kali ya. Mungkin ada orang tua yang seumuran dengan saya ya. Ya, saya sekarang usianya sudah 55 tahun. Iya, kalau pensiun 60, 5 tahun lagi pensiun saya. Nah, eh, saya ini dulu saya kirim link yang tadi, link bahan tayang tadi ya. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat, bukan hanya untuk pembelajaran agenda kedua, pada saat kalian belajar aktualisasi nanti. Siapa tahu bisa bermanfaat di situ ya. Itu ada linknya, silakan di link Canva-nya ya. Link Canva-nya. Ya, ini kayaknya aduh. Atau kita buka dari LMS saja ya. Dari LMS saja kayaknya. Kayaknya Canva-nya ya. Oke, baik. Mungkin kita buka dari LMS saja. Mana tadi LMS. Kita buka dari LMS saja, dia masih ya, saya buka dari LMS saya ya. Nah, kalian boleh juga buka dari LMS-nya. Buka di hari keempat. Hari keempat itu ada tanggal 24 hari ini ada 3 tugas ya. Ada tugas pertama, tugas individu 2, dan tugas kelompok 1. Oke, tugas individu, ya tugas individu bisa dilihat di filenya itu. Nah, tugas individu yang pertama itu kalian membuat learning journal. Learning journal hari keempat. Ya, bentuk filenya adalah video. Ya, kalian membuat tugas berbentuk video. Nah ini, ya kelihatan ya. Ya, jadi kalian buat video maksimal 5 menit, di mana di video itu kalian bercerita tentang pengalaman belajar kalian di e-learning ini di hari keempat, baik pelajaran sinkronus maupun asinkronus, ya. Di mana yang diceritakan itu dari segi substansi dan dari segi proses pembelajaran. Artinya pengalaman apa yang kalian dapat dari segi substansi dan bagaimana proses pembelajarannya. Kalau yang sinkronus, bagaimana misalnya apakah dari tutornya itu dari saya misalnya adakah hal-hal yang kurang berkenan, silakan ya. Ya, maki-maki saja saya nggak apa-apa di video itu. Saya rela kok. Dimaki-maki saya sudah rela kok. Iya. Oke, silakan ya. Kemudian juga tugas pembelajaran asinkronusnya gimana, tentang tugas-tugas ya, bagaimana bentuk tugas-tugasnya itu. Itu buat dalam bentuk video, durasi videonya 5 menit. Kemudian videonya itu kalian upload di akun media sosial. Media sosial apa saja, linknya kalian masukkan ke LMS, masukkan ke PDF linknya, link video YouTube misalnya, kemudian submit ke LMS, linknya saja, ya, link video yang kalian upload di YouTube. Dan juga nanti backupnya tolong kirimkan juga dengan saya melalui WA, ya, supaya untuk mengantisipasi kalau saya menemui kendala ketika membuka link video tersebut. Nah, di sini, ini ada nomor saya, ini ada nomor WA, ya, nomor WA nanti ada di situ ya. Oke, ini tidak usah ditawar lagi ya. Ya, Pak Jar nggak boleh nawar Jar. Ujungnya harus 1.000. Nggak boleh kurang lagi itu. Ya, itu. Ya.
Oke, ini balik modal Pak 1.000 ini. Oke, kemudian boleh juga di Instagram ada saya Al Pegagani nama Instagramnya. Ya mungkin si ini tahu jadi ya kenapa namanya Al Pegagani ya. Siapa tadi siapa tadi? Yang dari ini Cahya ya. Cahya mungkin tahu ya kenapa namanya Al Pegagani. Ya, Pegagan itu suku kami Cahya, suku di Indralaya ke sana itu ya namanya suku Pegagan. Ya, kemudian ini email saya, ini alamat rumah saya ya. Kalau misalnya kalian ke Linggau nanti, kalau mau mampir silakan. Sekalian jalan-jalan ke JM dan ke Lipo. Di sini ada 2 mall, ada Lipo Plaza. Itu dekat dengan saya. Mampir lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu ya. Dan pembuatannya itu hari keempat hari ini. Pengumpulannya saya tunggu sampai malam nanti jam 12 malam ya. Enggak apa-apa kalau ngirim WA di tengah malam enggak apa-apa. WA biasanya HP saya standby kan. Ya. Oke. Nah, ini untuk tugas ya, yang pertama. Nanti kalau seandainya kalian misalnya gini, kadang-kadang pengalaman yang agenda 1 kemarin ada beberapa peserta yang agak keliru dia mengumpulkan tugas. Karena ada tugas individu ya, yang learning journal tapi dikumpulkannya yang tugas yang lain atau yang bukan tugas learning journal dimasukkannya ke learning journal gitu ya. Nah, silakan hubungi saya nanti saya riset di akun saya di LMS saya riset sehingga kalian bisa resubmit. Karena ketika sudah submit nggak bisa lagi di 2 kali ya. Cuma ada 1 kali kesempatan. Ya, nggak ada 2 kali. Tidak ada kesempatan kedua. Ya, gitu ya. Oke, jadi manfaatkanlah kesempatan itu. Tapi kalau sudah terlanjur silakan kontak saya nanti kalau saya buka ini saya riset ya supaya bisa submit kembali. Oke. Nah, itu tugas pertama. Dan tugas ini 4 hari sama tugasnya learning journal. Hari kedua juga cerita pakai video, hari ketiga juga hari keempat ya. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan tentang learning journal, itu sama ya. Oke. Kemudian yang kedua tugas individu yang kedua. Waduh, ini kelihatan nggak kalau dari sini? Oh, yang kedua nggak ada tugas individu ya? Tugas kelompok. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Santi kelihatan Kelihatan, Pak. Santi? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kemudian untuk tugas kelompok nanti akan saya bagi 2 kelompok kecil, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian saya minta untuk membuat video role model tokoh berakhlak. Silakan nanti diskusikan ya. Masing di tiap kelompoknya 1 kelompok 5 orang, silakan didiskusikan mau mengambil tokoh siapa yang menurut kelompok kalian itu bisa jadi role model, tokoh yang menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Ya. Oke. Nah, kemudian narasikan tokoh tersebut dan ada kalimat atau pernyataan dari masing-masing anggota yang menceritakan di mana letak menurut yang bersangkutan nilai berakhlak yang diterapkan. Oke, gitu ya. Nah, itu tugas yang kedua, tugas individu yang kedua. Nah, untuk kelompoknya itu bisa dilihat di LMS ada pembagian kelompok. Nanti yang menguploadnya itu yang hanya bisa mengupload itu hanya ketua kelompok, ya, ketua kelompok. Tapi yang lain bisa, yang lain nanti nilainya akan sama nanti ya. Cuma dia yang hanya untuk mengupload di ini, yang hanya mengupload di apa namanya tuh? Yang hanya mengupload di LMS. Jadi yang hanya mengupload di LMS itu hanya ketua kelompok. Tapi nanti untuk pada saat saya memberikan nanti nilai semuanya akan muncul nanti nilainya. Ya. Nilainya akan muncul. Baik, itu ya, itu. Jangan lupa nanti cantumkan sumbernya juga. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Oke, saya tayangkan sekilas. Ini ada contohnya, sekilas saja ya. Nah, ini dari kelompok kemarin yang di kelompok angkatan 3 yang saya masuk kemarin. Ya, ini ada contohnya. Nah, seperti ini saja. Jadi ini ada dia memberikan linknya saja. Linknya nanti saya buka linknya. Mana linknya ya? Nah, ada linknya. Nah, ini linknya. Ini linknya ya. Linknya buat seperti ini saja linknya. Nanti kita buka linknya. Nah, gitu ya. Oke. Sebentar, saya ini dulu. Saya share sound biar kedengaran. Sekilas saja ya. Mengingat waktu kita.
Nah ini bisa lihat ya. Kebetulan kelompok ini mengambil tokoh Ki Hajar Dewantara. Jadi dia narasikan dulu. Nah, narasinya boleh seperti ini kalimat atau pakai dubbing suara. Kemudian ada, nah ini ada pernyataan dari anggota Bapak Ki kelompok. Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang cukup berjasa. Kemudian juga masing-masing itu ada. Nah ini Sung Tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Sama bagi mereka ini menunjukkan Indonesia tercecer adalah salah satu di artikel seandainya aku seorang Belanda tua merupakan salah satu bentuk loyalitas Belanda atau perlawanan terhadap kolonialisme dan pengembangan identitas nasional. Akuntabel adalah integritas Dewantarian. Jadi dia dibaginya per nilai. Makanya apa? Jadi ada 2 orang nanti yang lebih Sistem pendidikan kita saat ini. Selanjutnya adaptif. Ki Hajar Dewantara mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi. Oke, itu contoh video. Nanti silakan didiskusikan kelompoknya. Pembagian kelompoknya ada di sini, ada di LMS ya. Silakan nanti buka saja di LMS-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan tugas hari kedua. Tugas hari kedua. Baik, tugas hari kedua, hari kelima atau hari kedua di ini di LMS di pembelajaran daring itu ada tugas learning journal sama, kemudian individual refleksi nilai-nilai berakhlak di instansi, ya, di mana kalian saya minta untuk membuat, ya, membuat ini sama learning journal, membuat ini berbentuk tulisan, bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di instansinya masing-masing. Ini boleh ngambil di skop di universitas boleh, atau di fakultas boleh, atau di prodinya, atau ya gabungan seperti itu. Ya, oke, ya. Kemudian, nah ini hasil refleksi bentuk tulisan kertas A4 huruf Arial 12 spasi setengah maksimal 10 halaman. Ya, filenya PDF. Dikumpulkan besok hari Rabu paling lambat jam 23:59. Kemudian untuk kelompoknya kalian melakukan benchmarking, melakukan semacam studi banding atau studi apa ya, benchmarking itu. Memotret bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di organisasi lain, di tempat lain. Yang jelas bukan dari organisasinya. Misalnya di kelompok itu ada dari Unja, dari Unip, dari Unsri. Jangan melihat yang di Unsri, Unip atau Unja. Ya, boleh ke organisasi pemerintah, boleh ke misalnya Pemda, ya, atau ke pemerintah provinsi, atau boleh ke Kemendikbudristek, atau boleh ke universitas lain, atau boleh ke organisasi lain yang pemerintahan ya, di mana dalamnya ada ASN di situ. Oke, ini ada petunjuknya sama, nanti dibuat laporan, ya, dia dibuat dalam tulisan 10 lembar maksimal, jangan lebih dari 10 lembar. Kemudian untuk tugas ke-6 sama learning journal, untuk individunya kalian diminta untuk mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Kalian bercerita sama seperti yang saya tanyakan tadi. Kalian menceritakan apa yang kegiatan yang sudah kalian lakukan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kalau tadi kan saya minta secara cerita ya. Kalau ini dibuat dalam bentuk video, akan lebih bagus lagi kalau videonya ada animasinya, ya. Videonya ada animasinya ini. Jadi berbentuk video, bukan animasi, berbentuk video ada simulasinya. Ya, berbentuk video simulasinya. Oke, saya kasih contoh bagaimana, ini contoh juga. Ini contoh yang dikumpulkan oleh peserta kemarin itu tentang nilai-nilai aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Oke, nah lagi muter dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erismail Hadiatma, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya berasal dari instansi Universitas Sriwijaya. Saya adalah peserta latsar angkatan ketiga
Kemdikbudristek BKPSDM Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Pada hari ini saya akan menampilkan video deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak. Selamat menyaksikan. Ini yang umum dulu dia menjadi pendidikan tanpa mengembangkan sertifikas guna memenuhi register Biomedik nasional. Nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Harus ada simulasinya. Siswa dengan Berorientasi pelayanan, membimbing mahasiswa dengan sepenuh hati. Itu nilai berorientasi pelayanan. akuntabel, tidak menerima suap atau gratifikasi dari mahasiswa. Kompeten belajar dan terus meningkatkan pemahaman baik instansi. Terusnya ya, ini nilai-nilainya. Jadi di semua. Kolaboratif, bekerja sama dengan semua lini. Oke, kalau kalian mau tonton ulang, saya share linknya ya. Link yang video tadi ya. Ya. Jangan lupa komen, like, and then subscribe. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke tugas hari kelompoknya. Tugas kelompok di hari ke-6, di mana tugas kelompoknya kalian menganalisis kasus, ya. Menganalisis kasus, nih kelompoknya nanti ada di LMS. Nah, kalian cari kasus yang terkait dengan penerapan dari nilai-nilai berakhlak, ya. Kemudian setelah kalian ini kasusnya boleh dari berita, media cetak yang online, atau bisa juga dari video-video, ya. Kemudian di ini sebetulnya deskripsikan gagasan, kemudian apa konsekuensinya buat analisis tersebut dalam tulisan 10 lembar, maksimal 10 lembar. Ya. Oke. Itu ya. Itu tugas hari ke-6. Tugas terakhir hari ke-7. Nah, kalian dia minta untuk membuat pertama tugas individunya sama learning journal, kemudian individunya kebulatan tekad berakhlak. Kalian bikin video animasi tentang apa sih kebulatan tekad kalian untuk menerapkan nilai berakhlak. Oke, tapi animasi. Kalau yang ini tadi, yang tugas ke-6 tadi video kalian sendiri kan, yang jadi talentnya kalau orang dalam itu ya, yang jadi talentnya itu kalian sendiri yang jadi talentnya. Kalau yang ini animasi saja, boleh pakai kartun, boleh pakai video, boleh pakai apa gitu ya. Oke, silakan saja. Kalau contoh yang kemarin itu ada yang animasi kartun dia pakai pakaian korpri gitu. Nanti ada tulisannya apa kebulatan tekadnya. Oke, satu misalnya ketika akan berorientasi pelayanan, kebulatan tekadnya saya akan selalu bersikap ramah, sopan santun dan jujur kepada mahasiswa yang saya layani. Gitu, seperti itu contohnya ya. Oke, kemudian untuk tugas kelompoknya, jadi dia berbentuk video animasi ya. Untuk yang individu kedua, kelompoknya kalian membuat kamus aktualisasi. Kamus aktualisasi tinggal mengisi kolom ini saja. Apa kata kunci dari orientasi pelayanan dan contoh kalimat aktualisasinya. Ya, misalnya orientasi pelayanan kata kuncinya misalnya ada ramah misalnya. Ramah atau apa melakukan perbaikan tiada henti. Nah, contohnya seperti yang Santi tadi misalnya di kalimat aktualisasinya. Dalam melakukan proses pembelajaran misalnya kami akan terus melakukan perbaikan dalam hal apa misalnya proses pembelajaran misalnya dalam metode mengajar ya sehubungan dengan kemajuan apa gitu. Ya. Oke. Nah, itu penjelasan tugas asinkronus kita. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya mau bertanya, Pak. Silakan, Sarif.
Izin bertanya, ya kalau untuk tugas kelompok berarti semua dari yang hari ke-1 sampai hari ke-4 agenda 2 ini yang bisa mengupload hanya ketua saja berarti ya Pak ya? Ya, yang mengupload di LMS hanya ketua, tapi nanti Oke. ketika misalnya dia ngumpul, yang akan mendapatkan nilai semuanya nanti akan dapat, Rip. Karena yang bertugas untuk Baik, Pak. mengupload, ya, yang bertugas untuk mengupload saja itu hanya ketua kelompok, ya, yang berhantu. Oke, baik, Pak. Ya, gitu, Sarip. Oke. Makanya di Ya, situ terima kasih, ada di Pak. kelompok LMS itu ada saya ganti-ganti ketua kelompoknya ya. Ya, Hmm. supaya oke, jadi tidak melulu pada satu orang. Saya kelompok 1, saya ketuanya siapa itu? Ya, kelompok 2 ada lagi. Nanti pada besoknya kelompok 1 lain lagi. Orangnya juga saya beda-bedakan, ya. Oke, biar nggak bosan. Selama 4 hari ketemu terus sama 5 orang itu kelompok itu terus. Ya, jadi biar saling mengenal juga ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, pertanyaannya Pak. Ya, silakan Cahyo. Ini Pak, kan untuk hari ini ada 2 tugas individu. Yang pertama learning journal, yang kedua itu menulis karya ilmiah Pak ya, untuk Oh artikel iya, saya tema lupa. core value. Heeh. Iya. Saya lupa menjelaskan itu ya. Maksudnya Gimana yang itu Pak? kedua itu ya? Iya yang kedua. Oke. Nah, yang kedua itu saya minta kalian membuat semacam artikel lah. Artikel boleh tulisan populer lah. Itu ada ketentuannya berapa halaman itu ya. Oke. Di mana kalian mengemukakan ide atau mengkritisi lah tentang penerapan core value ASN ini. Ya. Temanya itu core value ASN, tantangan ASN di masa mendatang ya. Kalau tidak salah ya. Jadi kalian ceritakan dari dunia perdosenan. Iya gitu, menurut kalian, saya mau menggali ide-ide kalian tuh ya, untuk menilai bagaimana sih kalian mengkritisi core value ASN ini hubungan dengan dunia kalian tuh dunia perdosenan itu. Oke. Singkat saja, jadi ini aja, kayak artikel di majalah atau di koran gitu aja saya. Ya, tidak usah banyak, tidak usah nggak harus pakai Mendeley, nggak usah lah ya, bingung nanti. Iya. Yang biasa aja, yang biasa. Yang penting idenya tertuang gitu ya. Ada idenya di situ. Gitu Cahya ya? Ya. Baik Pak, makasih Pak. Itu ada ketentuannya kan? Ada Cahya ketentuannya ya? Tuh hurufnya ada itu. Ada kan huruf? Kalau huruf ada Pak. Di kertas A4 maksimal 5 halaman, huruf Arial 12, fontnya 12 sama 1,5 spasi. Terus ini Ya, Pak, tulisan didukung oleh fakta atau data. Ya, ceritakan gini. Misalnya kalian bercerita misalnya, ini contoh ya. Contoh misalnya kasus jual beli nilai misalnya. Nah, boleh. Nah, sebutkan saja, jangan sebutkan ini, jangan menyebutkan merek. Ya, misalnya ini terjadi di Universitas X misalnya, atau misalnya kasus rektor yang menerima suap. Itu kan melanggar, kalian ceritakan Ada, saja. Pak. Ya, misalnya pentingnya nilai akuntabel misalnya itu judul tulisannya misalnya nilai akuntabel pada seorang pemimpin. Nah, barang contoh, barang kasus dulu ada di salah satu Universitas X misalnya ada rektor yang menerima suap ketika menerima mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran, misalnya di mana harus menyetorkan uang sekian bla 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 bla. Baru analisis di bawahnya. Menurut kalian apa yang terjadi dengan si rektor itu? Baru lihat dari 5 nilai 7 nilai itu yang mana Baik, gitu Pak. ya. Ya. Baik, Pak. Itu maksudnya Cahya ya. Kan ada datanya gitu ya. Tapi enggak usah sebutkan mereknya, nggak enak kita. Nanti Nggak usah disebutin, Pak. Iya betul Cahya. Nanti kalau kita menyebutkan merek, nanti kita semua bawa bangkai kita. Iya, karena gibah tadi ya. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti silakan saja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan di chat saja saya, di chat di WA ya. Tapi mungkin kalau hari ini mungkin agak slow respon ya, karena saya harus ke ini dulu, memimpin seminar pelatihan kepemimpinan administrator para pejabat eselon 2, kabid gitu, camat ya, sekretaris dinas itu yang akan ujian akhir di hari ini. Dia ada di klasikal ya, klasikal. Ya. Oke, nanti silakan saja Pak. Insya Allah nanti saya respon ya, walaupun dia slow respon ya. Jangan mentang-mentang slow respon HP-nya dibanting ini. Aduh, ini saya chat Pak Aril ini kok enggak dibalas-balas sudah 1 jam lebih. Aduh, marah HP-nya dibanting. Jangan deh ya, jangan ya gitu ya. Oke.
Oke. Baik, kalau tidak ada lagi ditanyakan ya adik-adik semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Terakhir saya katakan bahwa di awal tadi saya katakan saya membersamai kalian selama 4 hari. Jadi walaupun tidak ada virtual classroom, walaupun tidak ada pertemuan sinkronus, saya tetap membersamai kalian. Jadi kalau ada kesulitan, ada mau pertanyakan, silakan hubungi saja saya di nomor yang sudah saya berikan. Ya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa, iya betul, tetap semangat dan yakinlah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Quote kedua hari ini, kata-kata kedua hari ini. Iya, yakinlah bahwa proses tidak akan kalian ikuti segala prosesnya, ya kerjakan segala tugasnya gitu ya. Dan ikuti segala instruksi dari penyelenggara, katanya pakai topi, katanya botak gitu ya. Iya, katanya misalnya jilbab hitam, ikuti segala prosesnya. Insya Allah ingat saja apa lagunya Dewi Persik, Insya Allah nanti indah pada akhirnya. Gitu. Iya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Thank you ya semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pembelajaran sinkronus hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Izin ya, saya live duluan ya. Bye-bye. Siapa? Iya, Pak. Sampai jumpa kita di Zoom berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.